Shalom Wisdomers. Shalom Pak Bro. Hey, shalom Pak Bro, apa kabar? Bertemu kembali Pak Bro di Puji Tuhan. Backgroundnya indah sekali. Wah, Pak Bro lihat background saya merah putih Pak Bro. Pak Bro, hari ini tepat tanggal 10 November Pak Bro. Hari Pahlawan. Puji nama Tuhan. Pak Bro tahu arti pahlawan? Gimana Pak Bro? Pahlawan orang yang berjuang dengan hidupnya untuk sebuah kebenaran Pak Bro dan tanpa pamrih. Kebenaran dan tanpa pamrih itu pahlawan. Tanpa pamrih ya Pak Bro ya? Iya, tanpa pamrih. Pahlawan. Dan saya berdoa semua pemirsa, Wisdomers, anak-anak Tuhan itu akan berjuang untuk kebenaran. Kenapa? Kebenaran memerdekakan kita, kata firman Tuhan. Amin. Jas merah Pak Bro, jas merah. Ya, seperti pendiri bangsa ngomong ya Pak Bro ya? Bung Karno ya? Iya, betul. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Luar biasa. Nah, selamat Hari Pahlawan, Pak Bro. Selamat Hari Pahlawan, Pak Bro. Selamat Hari Pahlawan, para Wisdomers semua. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat acara Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin Tuhan Yesus tayangan-tayangan ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Kami berdoa Tuhan Yesus kutus, Tuhan Yesus buat Pastor Aruna, Tuhan Yesus yang boleh menjadi narasumber. Engkau yang berkati hamba-Mu berlimpah-limpah secara dahsyat dengan seluruh keluarga besarnya. Pakai lebih lagi, taruh hatimu di hatinya, taruh pikiranmu di pikirannya, kuasai hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan tawanan roh-Mu Tuhan. Tuhan, kami janji Tuhan, apa yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami janji kami gak akan curi semuanya Tuhan Yesus. Segala hormat pujian kami kembalikan kepadamu. Tuhan, kami ucap syukur buat seluruh tim yang ada yang mensupport acara ini. Juga para Wisdomers Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan Yesus. Sejahtera Allah berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Gimana kabarnya Pak Bro? Sehat semuanya Pak Bro, sehat? Luar biasa. Sehat lihat Pak wajah Bro? Sih sehat. Saya sehat sekali. Kata beberapa teman katanya kurusan saya Pak Bro. Oh, puji nama Tuhan. Yang penting sehat Pak Bro. Betul, betul. Nah, ini banyak topiknya nih, topik baru. Ada dong Pak Bro, tapi saya cuma mau ngomong sama para Wisdomers bahwa hari ini kita kembali lagi dengan teknologi untuk digunakan untuk syuting kali ini. Karena ada beberapa hal yang kita tidak bisa hadir di studio untuk bisa syuting seperti biasanya Pak Bro. Dengan cara apapun, yang penting Tuhan hadir. Haleluya. Yang lain hanya sekedar alat Pak Bro. Nah, betul sekali Pak Bro. Nah, ini backgroundnya Pak Bro udah pas banget nih. Kita kayak ngomong-ngomong sesuatu yang berkaitan dengan alam apa segala macamnya. Tapi sebelumnya Pak Bro, saya mau kasih lihat slide-nya. Kalau slide lebih jelas ya Pak Bro di sini. Nah, ini Pak Bro. Apa ini? Bahasan ini. Facebook menjadi namanya sekarang ganti nama ya. Metaverse. Iya. Lagi seru nih di jagat medsos ya. Betul Pak Bro. Orang bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Facebook. Kalau kita melihat ya Pak Bro ya, Facebook memulai dengan aplikasi tentang pertemanan. Wah, ini banyak orangnya ketemu, teman-teman lama dan segala macam. Mereka seolah-olah sudah melihat Facebook menjadi tempat yang utama ya Pak Bro ya. Kalau kita lihat apps yang lain itu mungkin secara umur bergesernya lebih ke muda. Tapi kalau Facebook tuh semua rata tuh secara umur. Ya, tua muda ya, mau ya. Betul. Nah, si pendiri Facebook ini merubah namanya menjadi Metaverse. Ternyata Pak Bro di balik itu semua, mereka sedang disiapkan yang namanya digital ecosystem Pak Bro. Oke. Nah, kalau digital. Jadi topik hari ini ekosistem semua nih ya, alam ekosistem ya. Iya, yang belakangnya jangan diceritain dulu Pak Bro. Wah, ini mulainya sudah pakai ini dulu nih. Bocoran buat para Wisdomers nih. Nah, jadi Wisdomers ini Facebook ke Metaverse ya Pak Bro ya, adalah namanya digital ecosystem. Yang kedepannya adalah sepertinya sudah dipersiapkan bahwa seolah-olah kalau akan disebut ada yang namanya planet B atau planet yang lain. Kalau saya melihat gini Pak Bro, bahwa Metaverse ini seperti planet lain, seperti bumi gitu Pak Bro. Tapi ada di digital. Nah, menurut Pak Bro gimana nih Pak Bro? Kita nggak bisa, ini harus dilihat dengan pola pikir yang perspektif yang lebih luas Pak Bro ya. Jadi gini, manusia, sifat dasar manusia kan adalah bosenan ya sebenarnya. Betul sekali.
Dia sudah dengan bumi sekarang, dia merasa bahwa bumi sekarang ini sudah tidak tahu ramah dengan dia. Ya karena salahnya manusia sendiri Pak Bro sebetulnya, udah nggak ramah. Jadi berusaha mencari sebuah suasana yang baru. Contoh kayak namanya pencarian ke Mars, kemudian ruang angkasa, kemudian mencari apakah ada tempat lain yang bisa dihuni oleh manusia. Itu merupakan bicara mengenai keinginan manusia untuk menjelajah. Konsep penjajah Pak Bro, itu dari zaman dulu adalah menjelajah dunia baru, benua baru kan. Wow. Nah, zaman sekarang ya ini, Pak Bro mainnya begini. Jadi yang punya begini, dulu orang-orang metafisika ya, itu punya dua dunia Pak Bro, yang nyata sama yang spiritual, ya, yang mistis. Ya. Orang Kristen itu juga hidup dengan dua dunia seperti ini, alam sorgawi dan alam duniawi. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, Anda itu punya hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia, yaitu adalah hukum sorga. Kita belajar perjumpaan dengan Tuhan, bahasa-bahasa perjumpaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, profetik, nubuat, kata pengetahuan, marifat, mimpi, penglihatan, itu kata-kata yang bicara mengenai sebuah konsep dunia yang ada, yang sebetulnya ada yang lahiriah, ada yang spiritual kan Pak Bro? Ya. Nah, kita tahu bahwa manusia pengen jadi Tuhan. Kan dari dosanya Taman di Eden kan adalah selalu pengen jadi Tuhan kan. Betul. Dan mereka berkata kalau mereka makan buah itu, mereka jadi sama seperti kita loh. Itu yang ngomong bukan itu yang ngomong Tuhan itu, bukan manusia. Betul. Nah, salah satu untuk menjadi Tuhan kecil, playing God, kan kita pernah bahas mengenai, Pak Bro ingat nggak, yang saya cerita bahwa maka mereka bersatu melawan yang diurapinya. Ya. Jadi antikristus adalah pribadi sosok yang melawan Kristus dan mau memasukkan Kristus menjadi Kristus kan. Ya. Salah satu dampak yang kita bisa lihat dengan mata kepala, wah, congratulations nih Pak Bro buat kita semua karena mata kita boleh melihat zaman ini. Yes. Ini orang-orang tua kita, opa kita nggak ngelihat ini nih Pak Bro. Iya. Yang model kayak begini nih. Nah, sebetulnya konsep ini Pak Bro sudah dimulai sebelum Mark Zuckerberg mengganti nama jadi Metaverse. Sebelum sudah ada Pak Bro. Oke. Masih ingat nggak ibadah virtual yang pakai virtual reality church? Ya. Saya pernah berawal di seminar virtual reality church. Jadi pasang saja di mata, langsung pilih seperti masuk gereja. Iya Pak Bro. Dia bisa ngelihat yang namanya pengkhotbahnya, dia bisa milih pujiannya, dia nyembah sendiri di ruang kamar tidur, bisa nyembah sendiri Pak Bro. Nah, jadi orang terbiasa untuk hidup sendiri. Pak Bro, ini panjang Pak Bro. Ini semoga kita sabar-sabar menantikan cerita ini. Satu, ini dua sisi. Sebagai orang percaya, Pak Bro, WBW kan kita juga belajar di WBW di kelas SCG ya. Ya, betul Pak Bro. Ini kelas advance sudah mau jalan nih Pak Bro? Betul Pak Bro, kemarin sudah diinfokan oleh tim admin bahwa Kamis ya Pak Bro ya, tim advance ya. Kamis. Tidak semua yang bergabung di WBW otomatis masuk kelas. Saya juga ditanya Pak Bro, saya bilang gini, ngikut kelas, ngikut semi pembinaan, belajar firman tuh nggak pernah dipaksa. Tuhan aja nggak maksa bagi saya. Betul. Jadi nggak ada bergabung sama grup langsung belajar. Apakah yang nonton WBW akan belajar? Nggak semua orang belajar kok. Gitu. Jadi kalau mau ikut ya harus mendaftar ya Pak Bro ya? Iya, betul Pak Bro. Ke Pak Bro ya daftarnya? Iya, nah, sama tim admin Pak Bro. Jadi teman-teman para wisdomers ini pendaftarannya nanti akan diinfokan di grup. Jadi harus cepet-cepetan karena kita memenuhi kuota yang ada. Tidak bisa diterima dalam jumlah yang banyak. Nah, yang terakhir kemarin ya Pak Bro ya, SCG yang kelima, kita sudah mulai dengan jumlah sebanyak 75 ya? Pak Bro ya? Iya, 75. Iya. Ya, saya sadar bahwa ini bukan yang terbaik. Kan kondisinya juga pakai Zoom, pakai online ya. Betul. Tapi minimal kita bisa ngicipi sedikit lah. Iya. Tapi 4 materi itu saya nggak tahu berat nggak tuh Pak Bro ya? Kalau saya bilang tuh berat.
Tapi nggak tahu ya, orang bilang mungkin keselamatan ngapain. Kalau belajar keselamatan lagi saya nggak usah ikut lah. Eh, saya tahu bahwa belajar itu tidak bisa namanya saya sudah tahu nggak jadi belajar Pak Bro ya. Betul, betul Pak Ya Bro. nggak apa-apa lah. Nah, salah satu yang diajar saya masih ingat Pak Bro. Dasar, SCG dasar, jadi structure class group yang dasar yang 4 kali itu, tujuan pertamanya endingnya mau dicapai apa sih? Kemandirian bersama dengan Tuhan. Wah, penting ya Pak Bro ya itu ya. Bukan apa-apa. Kita sudah ngalami pandemi. Sekarang pertanyaan gini Pak Bro, pertanyaannya, andai kata di muka bumi ini cuma Anda bersama dengan Tuhan saja, menghadapi dunia sanggup apa tidak? Ya, nanti kalau yang seri berikutnya kan kita bicara pelayanan ya, ketemu orang. Makanya pertobatan itu, keselamatan itu pribadi lepas pribadi Pak Bro, nggak gandeng-gandengan tangan. Kalau andai kata gereja tidak ada lagi, nah sekarang masih ada online loh Pak Bro. Pemusik tidak ada lagi, pemimpin pujian tidak ada lagi, ketua pendoa tidak ada lagi, teman-teman yang berdoa bersama Anda sudah menjadi minim sekali. Seperti zaman Kisah Rasul abad pertama. Pertanyaannya, kita masih bisa membangun mesta depan Tuhan apa tidak? Saya tidak bilang bahwa kemandirian yang negatif ya, kemandirian yang positif. Ada orang bilang gini, mau ke gereja jelek firmannya ngapain, bosen. Kalau saya itu pagi doa, saat teduh dapat firman Pak Bro. Itu roti saya bawa. Kalau saya sampai masuk ke sebuah tempat ibadah, dulu waktu masih muda, terus kurang cocok lah, yang menyampaikan basi baru, kondisinya juga mungkin tidak smooth gitu ya. Saya tetap menghargai loh Pak Bro. Saya makan roti saya sendiri. Jadi kalau pergi sebuah tempat, dapat makanan nggak enak, firmannya dalam arti penyampaian, bukan firman nggak enak ya, penyampaiannya tidak cocok, dia makan roti sendiri. Jadi kemandirian bersama dengan Tuhan, sisi positif ya. Pak Bro, ini dikopi oleh kuasa gelap. Gitu. Intinya adalah, jadi sekarang tuh manusia sebetulnya tidak butuh manusia lain. Kalau kita beda, kita bersama Tuhan punya hubungan pribadi. Setelah kita punya hubungan sama pribadi, kita membangun hubungan dengan manusia lain. Kan orang sering bertanya, emang kalau ke gereja cari Tuhan? Saya mau tanya, apa yang di rumah nggak ada? Gitu. Kita ke gereja atau bersosialisasi, berkomunitas, berkomsel, itu karena ada pesan firman Tuhan Ibrani 10:25, jangan meninggalkan persekutuan ibadah. Betul nggak Pak Bro? Iya. Kalau di rumah ketemu Tuhan bisa kok. Gitu. Nah, tetapi dunia juga mengkopi yang sama Pak Bro. Virtual reality itu adalah manusia asik sendiri, di kamar sendirian, dia menggunakan teknologi, dia bisa ibadah sendirian. Pertamanya bagus Pak Bro. Saya baru nyangka loh. Dulu waktu kita nonton begitu, mana mungkin, begitu pandemi jadi mungkin loh. Ini membuat saya mulai sadar nih ke depan. Ini hati-hati nih. Nah, metaverse mulai Pak Bro. Jadi manusia itu boleh punya hidup di muka bumi, tapi kalau dia nggak cocok dengan hidup muka bumi ini, Anda nggak perlu berubah. Jadilah dirimu sendiri, gitu. Kata-kata itu adalah ditafsir, dimaknai bisa plus dan negatif. Ini artinya Pak Bro, kalau dia begitu, artinya dia tidak menjalani proses ya Pak Bro ya? Ya. Jadi pertama adalah menjadi dirimu sendiri, itu bagus Pak Bro. Tapi endingnya itu menjadi selfish, self-centered, bukan menjadi diri sendiri dalam arti dia benar-benar sama Tuhan, tapi menjadi orang yang tidak mau berproses. Pak Bro, problem utama kekristenan zaman sekarang adalah menghindari proses. Berkali-kali kita bahas mengenai yang namanya Daud sama Salomo, Saul sama Daud. Pembinaan itu proses. Makanya saya tuh kadang-kadang juga angkat topi lah ya sama tim admin ya. Kenceng bener nih aturan ya. Mau siapapun yang ikut nggak pengen tahu background loh. Apalagi tim itu Pak, front desk ya. Mana tuh orang yang nggak pernah muncul lagi.
Banyak Pak Bro orangnya di belakang soalnya. Langsung, dan hanya kasih kesempatan 2 kali, 3 kali, Iya. selesai, remove. Galak Pak Bro. Tapi saya ngerti bahwa salah satu yang orang Kristen jarang belajar adalah proses. Hmm. Jadi ikut ibadah ya sekenanya, ya toh. Ya. Ikut doa sekenanya. Tapi kalau dia merasa kepentingan terganggu, dia protes nomor 1. Oh. Dan komen-komennya, selfishnya bukan main. Iya. Betul ya, sangat selfish ya. Metaverse menangkap peluang ini. Jadi bukan berarti saya bilang, wah ini kerjaan setan. Bukan Pak Bro. Ini permainan kuasa gelap sudah belajar lama ya. Iya. Ini menangkap peluang ini bahwa ada manusia-manusia yang memang dia tidak perlu berproses dengan orang lain. Ini saya melihat begini Pak Bro, kan manusia itu ada yang namanya introvert ya Pak Bro ya, orang-orang introvert ya. Ya. Orang yang tidak mau, bukan tidak mau, dia tidak bisa bersosialisasi seperti yang lainnya gitu ya. Ada atau gimana? Gini. Manusia itu ada introvert dan extrovert. Ya. Ya ada banyak contoh, ini kan cuma 2 kutub aja ya. Ya. Itu nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif loh Pak Bro. Saya masih banyak mendengar kadang-kadang kalau introvert itu dibilang negatif. Sebetulnya itu cuma sekedar cara bagaimana memaknai diri sendiri dan mengembangkan diri sendiri. Betul. Contoh, ada orang yang sebetulnya dia itu bisa menge-charge dirinya. Kasih power sama dirinya pada saat dia dalam keheningan, bukan kesendirian, dengan kelompok yang sangat kecil. Dia lebih banyak introspeksi pada diri, itu konsep introvert. Ya. Nah, bukan berarti itu lemah, bukan, tapi itu adalah pendekatan. Gaya pendekatan gitu ya. Yeah. Itu ada orang yang kalau marah dia langsung, ada yang pakai pelampiasan. Itu kan itu pendekatan. Gitu. Ada yang kalau marah nyimpen di dalam kan gitu. Ya, betul. Ya. Jadi cara makan, ada yang tak pakai tangan, ada yang pakai sendok, ada yang pakai sumpit. Ya. Nah, makan bakmi pakai sendok itu waktu saya ketemu teman saya begitu, saya bilang saya protes, dia ngomong, ya suka-suka saya makan saya, benar juga Pak Bro. Benar juga. Jadi itu cara dia nikmat dengan cara itu kok gitu. Ada orang suka, emang kalau orang pergi ke jalan-jalan hiking sama ke pantai, siapa lebih baik, lebih benar? Tidak ada. Yang suka baca buku sama suka pergi ke mall, siapa yang salah? Nggak ada. Nggak ada, betul. Yang masalah adalah waktu kita menganggap rendah orang lain karena pendekatannya diambil. Tapi ini dibaca oleh Metaverse. Ya. Jadi dia mau memberikan bahwa gini, sebetulnya bukan dunia lain yang mau ditawarkan, dunia lain lagi. Jadi, tapi gini. Dunia lain, Pak Bro. Udah banyak nih, udah banyak dari CERN ya kita bahas Indonesia tuh, dunia lain kematian kita bahas, Pak Bro. Mau menawarkan sebuah suasana yang lain yang cocok dengan dirimu. Artinya dia bisa memilih ya Pak Bro ya, situasi yang dia kendaki ya Pak Bro ya. Saya setuju teknologi. Saya setuju dengan pengembangan teknologi yang mengarah kepada Tuhan. Tapi satu yang menjadi dampak. Gini aja Pak Bro, kalau ngelihat ini barang bener apa nggak bener, ya pasti maunya bener dong. Tapi kan dalam penggunaan bisa negatif. Satu aja. Ini kalau saya udah nyebut satu ini acara langsung skip ganti topik nih. Ngetesnya gampang Pak Bro. Gimana? Apakah itu akan membuat engkau lebih self-center, selfish, dan hanya bertuju kepada kenikmatanmu, kepentinganmu, kesukaanmu? Ya. Jika itu sudah menjadi it's all about you and yourself, Pak Bro, kelar sudah. Coret aja sudah. Itu seolah-olah kayak history bermulai dari saya gitu ya Pak Bro. Ya. Akulah history, akulah pembuat history, semua start dari saya. Ya. Jadi orang lain itu semuanya adalah suplemen pelengkap penderita. Nah ini ditawarkan, gitu. Makanya saya harus kasih warning sebetulnya, bukan hak saya juga sih. Ada orang yang mengalami sentuhan-sentuhan spiritual dan kemudian dia bergaul di sana tanpa dia sadar bahwa dia hidup bermasyarakat. Itu metaverse versi Kristen itu. Jadi yang mau dituju itu sebenarnya Pak Bro. Jadi ini mau menawarkan kalau kamu tidak bisa bergaul dengan konsep dunia sekarang ini, maka ini dikasih sebagai tempat untuk bergaul, komunitas ekosistem yang baru, di mana kamu bisa mengikuti perkembangan dunia. Nah, Pak Bro, ini jadi saya teringat sama 1 Korintus 2 ayat 5 yang kita tidak boleh bergantung dengan pikiran manusia gitu Pak Bro. Tapi harus
bergantung pada kekuatan daripada Tuhan. Kalau di sini kan akhirnya tadi ya Pak Bro ya, Neronya lebih ke manusia, Ya, Kita ya. ada di bloknya manusia, kira-kira gitu ya Pak Bro ya. Awalnya nggak mungkin salah, tapi kalau kan saya sudah bilang, endingnya gantung sama siapa? Betul. Kalau jadi aku dan aku, Pak Bro, itu ekosistem dibangun Pak Bro, menjadi lengkap begitu. Itu orang sekarang nikmat banget. Jadi mau berhubungan itu kan dulu pakainya adalah Facebook. Gaya konvensional lah. Ya ampun, Facebook kita bilang konvensional loh udah. Iya dong. Nah, dulu kan pakai surat, Pak Bro, pakai surat. Sekarang sudah konvensional. Gaya itu mungkin dipandang kan bikin grup ya Pak Bro ya. Iya. Ada di mana orang yang cocok dengan tidak cocok. Makanya kan seringkali di grup itu berantem. Kalau saya bilang grup berantem kenapa sih? Satu, nggak ikut rule. Ada orang nabrak rule, pasti berantem. Kedua, tidak menghormati orang lain. Nah, makanya kan di ECG yang keempat diajar tuh, menghormati gerakan Tuhan. Iya. Pak Bro, soal metaverse ini sama dengan membuka planet baru, lahan baru, tapi dengan gaya teknologi yang bentuknya adalah online. Arahnya ke sana. Meta kan artinya sudah menyebar ya. Nanti ini kalau ke depannya Pak Bro ya, bisa jadi mereka punya keluarga secara virtual ya Pak Bro ya? Yes, betul. Pernah dengar film, nonton film She. Her. Ya, betul. Ya, tahu ya. Ya, tahu. Bayangkan itu, dia nggak butuh orang lain loh untuk hidup. Sampai dia sadar bahwa ternyata mesin itu punya kliennya ribuan. Itu film tahun berapa Pak Bro ya? Tapi itu kelihatannya ke depan ya. Ini salah satu pekerjaan tahan. Wah. Saya nggak bilang bahwa ini pekerjaan apapun buatan manusia, termasuk apapun yang dibuat manusia dalam kondisi kekristenan, kalau nggak waspada, bisa dipakai dan ditunggangi. Pak Bro, kok saya jadi ingat tentang pembahasan kita tentang keseragaman ya Pak Bro? Ya ini ada dua keseragaman nih, dua keseragaman. Yang bentuknya fisik, ada 4 yang bisa menyeragamkan kita. Yeah. Perang, ekonomi rusak, bencana, wabah, sampar. Dunia seragam tuh Pak Bro? Ya. Tapi di luar itu yang tampak dengan mata, dunia seragam dalam bentuk teknologi. Iya. Pak Bro, kalau seragam sudah di mana-mana, semua sudah seragam, menjadi satu, menjadi sama, akan bersatu melawan yang diurapi. Kita sudah ada di penghujung dari itu. Koper gede udah dikunci Pak Bro. Tinggal koper kecil. Koper kecil gimana nih? Masuk-masukin barang, tinggal tutup, ya toh. Tiket sudah di tangan. Saya juga ingat Pak Bro ngomongin waktu nowadays yang breaking news ya Pak Bro ya. Ya, vaksin sertifikat digital segala macam. Sertifikat digital, Bill Gates sudah ngomong dari tahun 2017 bahwa nanti dibutuhkan yang namanya digital certificate. Iya. Pak Bro, lama banget. Sekarang sudah ngalamin. Diam juga semuanya. Oke, everything's fine, everything oke. Orang sudah ngalami sekarang. Dan merupakan semua yang disampaikan itu nggak pernah omong kosong. Pak Bro, saya mau ulang sebentar Pak Bro. Kita kembali ke tahun lalu dulu ya, bulan Mei, bulan April. Ya. Ayo, siapa yang pernah ngomong jelek soal sertifikat digital? Yang bilang hoax, yang marah-marah dibilang hoax. Pakai duluan kan? Tanpa disadari sekarang sudah terjadi. Masuknya halus Pak Bro. Halus. Saya nggak bilang itu salah loh Pak Bro ya. Iya. Saya cuma bilang, makanya kalau ada sebuah pendapat, itu dibahas, nanti kadang-kadang ada orang bilang hoax karena kurang pengertian. Ada yang terima karena kurang pengertian juga. Ada yang menolak karena sakit hati. Ada yang terima karena memang dia merasa sakit hati. Gitu. Kan orang sering gitu ya. Sakit hati sama si A, terima si B, kan aneh. Banyak statistiknya yang gitu Pak Bro. Oh, saya belajar statistik Pak Bro. Asik. Manusia punya 2 kesalahan. Tipe 1 sama tipe 2. Gimana Pak? Tipe 1 adalah menolak yang benar. Tipe 2 menerima yang salah. Kita tolak nih orang, padahal dia baik Pak Bro. Tipe kedua, kita terima nih orang, padahal dia orang jahat.
Masnya salah, cuma dua hal ini. Nah, ini yang membuktikan bahwa pengetahuan itu atau keterangan itu dibutuhkan ya Pak Bro ya untuk mengambil decision ya Pak Bro. Orang sering bilang gini, doa. Saya setuju Pak Bro, doa. Ya. Tapi saya mau tanya, apa hidup doa sudah dibangun? Baca Alkitab nggak selesai, hidup tiap hari mikir soal uang, stres tiap hari kerjaan, kurang doa ngamuk-ngamuk marah-marah. Doa nggak dibangun, mesbah nggak ada, terus bilangnya saya berdoa. Mau denger apa Pak Bro? Jadi ini satu cerita kisah yang muncul di lapangan metaverse, tapi implikasinya banyak. Jadi hati-hati, kalau ada sesuatu, lebih baik tahan diri untuk nggak bilang itu benar atau salah. Istilahnya Pak Bro, dimasukin kulkas dulu ya Pak Bro? Masuk kulkas. Terus kalau sudah yakin bener aja, lempar bola tanggung dulu. Karena kalau kita yakin bener, saya bener kok, saya mau ngomong kok, kesombongan muncul Pak Bro. Iya, betul. Kan konsep BBB itu merunduk kan? Iya. Nah Pak Bro. Saya kisah sertifikat digital selesai ya Pak Bro. Oke. Metaverse tiba-tiba muncul begini. Ada yang tanya, Pak, ada masuk nggak lambang M-nya? Nah, gimana Pak Bro? Ada tadi gambarnya mana Pak Bro? Sebentar. Ini ada selalu aja ada tanya, gambar ini maksudnya apa? Sebentar Pak Bro. Gambar M yang ada di Metaverse itu banyak tafsir. Ya toh. Kita tahu arti meta pun macam-macam. Saya menganggap arti meta adalah menyebar. Ya toh. Dari lambangnya M itu bicara mengenai Yahudi bilang itu adalah mengalir dengan cepat seperti air, Pak Bro. Oh, jadi saya mau beritahu dulu. Kenapa warnanya biru ya? Biru warna Facebook kan ya? Iya. Ini pesannya dulu. Ini tidak akan bisa dibendung. Udah, ini dulu Pak Bro ya. Tidak dapat dibendung. Kenapa? Ini mengalir seperti air. Dan ini harus ingat Pak Bro, ini gambar ini kalau orang bilang kan bentuknya seperti main itu loh Pak Bro, kayak main game itu loh. Iya, ininya apa namanya? PS. Konsolnya ya Pak? PlayStation ya. Ya. Ini sebetulnya kalau ditarik itu kan lambang seperti bentuk kekal. Infinity. Saya nggak tahu Pak. Infinity, iya. Pak Bro pernah ini yang suka tarot nih. Saya nggak dukung tarot ya. Mau dibahas bagaimana Pak Bro? Arti-artinya. Dikit Pak Bro, dikit. Ini lama-lama orang tanya ini BBB ini Kristen apa enggak sebetulnya ya? Enggak loh Pak Bro. Kristen loh ya. Kristen loh kita asli. Kita itu punya konsep Pak Bro ya, akan membongkar semua sedapat yang Tuhan kasih ya sama kita ya. Ya, betul Pak Bro. Kita bongkar aja di sini. Ya toh. Ini bicara mengenai tanpa batas dan tanpa kekekalan. Ya. Konsep inilah yang sebetulnya dipakai untuk orang bisa melihat dunia yang baru. Jadi orang nggak butuh Tuhan, Pak Bro, akan melihat sebuah ekosistem alam yang baru. Gitu. Ini lambangnya bagus banget nih, ada taman lagi. Jadi ingat sebuah taman, satu manusia, satu mulut bersama dengan taman ada Tuhan. Ingat nggak itu? Yang China Sun dengan Alkitab. Pasang lagi Pak Bro ya. Ini apa pasang ininya? Ya, linknya nanti saya pasang. Ya. Nah ini Pak Bro, gambar berikutnya Pak Bro ya. Nah ini Pak Bro. Apa yang membuat metaverse tidak penting? Wah, bayangkan Pak Bro ya. Suka-suka sendiri aja. Sekarang aja kalau kita pergi ke bandara, semua orang pegang HP kok. Keluarga bisa nggak ngobrol karena HP, apalagi pakai begini, pasang gini selesai Pak Bro. Iya. Pak Bro belum pergi tanah perjanjian, udah nggak usah pergi Pak Bro, pakai gini aja. Nanti ada virtual tour-nya Pak Bro ya. Pak Bro? Iya. Seperti yang kita pernah bicara kapan ya, tahun ini akan menjadi tahun pembukaan semua hal-hal baru. Betul. Dan tahun depan adalah eksekusi akhir Pak Bro. Iya. Kita akan melihat perubahan dunia teknologi yang begitu mengejutkan. Dan ini yang kesian itu adalah orang-orang yang usianya seusia kita dan lebih tua lagi dari kita. Udah nggak ngikuti Pak Bro. Yeah. Ini yang membuat kenapa orang nggak bisa komunikasi dengan anak lagi. Antar generasi terputus komunikasinya, akibatnya adalah estafet kepada next generation menjadi terancam.
Nah, ini berkaitan dengan generasi Yeremia ya Pak Bro ya? Hanya ada satu cara untuk bisa obatnya, ada satu cara. Tapi kan obat butuh waktu ya. Iya. Pembinaan, Hmm. pemuritan, amanat agung. Percaya Pak Bro, itu satu kata amanat agung itu obat sakti mandraguna itu. Untuk disertai Tuhan sampai akhir zaman. Lah Pak Bro nggak mau bikin SCG khusus anak muda Pak Bro? Tahun depan gimana? Setuju Pak Bro? Tapi usia dibatasi ya. Iya. Kan banyak orang tua berjiwa muda. Mohon maaf loh ya. Nggak, Ini mohon maaf. secara umur Pak Bro harus Kayak umur ya, based on umur. Tapi kadang-kadang juga saya pikir Pak Bro, ini kalau kita buat seperti ini, ada anak-anak muda yang tersentuh teknologi tinggi, ada yang belum tersentuh atau setengah tersentuh. Itu pun sekarang sudah tidak bisa berkomunikasi. Karena Ya, ini keterbatasannya Pak Bro ya. ya bagi orang-orang tertentu yang memang pendekatannya introvert, ini adalah keuntungan besar ini. Tapi ini akan mengubah pola pikir dunia. Iya. Pak Bro, ditunggu saja metaverse. Saya pikir dampaknya bukan metaverse ya, dampak sampingannya itu loh terhadap lingkungan baru, ekosistem baru, dunia yang baru. Manusia sedang bersiap untuk mengalami semua yang baru. Why? Karena dunia kita sudah tidak ramah. Kenapa nggak ramah? Ya salahnya manusia sendiri sebetulnya, mengeksploitasinya habis-habisan. Iya. Nah ini Pak Bro, dunia yang mereka ciptakan. Ya. Pak Bro, ini bicara sedikit, Pak Bro ya. Iya. Teman-teman mungkin para wisdomers tahu mengenai yang namanya bait suci ketiga. Wah, ini seru ini. Yang orang bilang adalah nanti akan dibangun bait suci ketiga, itu akan Antichrist akan naik ke sana gitu ya. Teman-teman, para wisdomers, Pak Bro juga harus mengerti bahwa kata bait suci ketiga itu tentu saja di kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, para wisdomer, itu isinya adalah tempat yang besar, yang ada apinya, ada pengorbanannya, ngebul asap di mana-mana, pakai yang namanya kemenyan, ya toh, bajunya putih semua, imam pakai sorban. Saya percaya banget Bapak Ibu, pola pikir bait suci ketiga di kepala kita, 90% itu mengacu kepada bait pertama dan bait Herodes yang kedua. Padahal kalau kita melihat, Anda yang pernah pergi Tanah Perjanjian dan masuk dan mendengarkan presentasinya, konsep yang namanya bentuk kecil maketnya, acara akan dibuat, kelengkapannya, imamnya, struktur imamnya, orang-orang yang bertugasnya, bentuk setengah jadinya, yang dipaparkan dalam bentuk film, bentuk animasi, juga lokasi yang Anda lihat, saya udah salah semua Pak Bro, sudah lengkap nih Pak Bro saya lihatnya. Iya. Bait suci ketiga tuh bentuknya kayak gini Pak Bro, kayak depan yang ini yang ada sedang lihat ini Pak Bro. Jadi itu merupakan sebuah tempat untuk berkumpulnya keluarga dengan bahagia, ada wahana, ada tempat untuk bersekutu, untuk ngobrol, tempat di mana mereka bisa bicara, dekat sama yang namanya kesejahteraan. Jadi bait suci ketiga itu bentuknya adalah gedung modern, Pak Bro. Bukan konsep di kepala kita seperti isinya adalah gedung yang ngebul asapnya sampai mata sakit semua, mata perih semua itu loh. Terus pakai darah dicurahkan, diolesi. Anda bisa bayangkan, rumah dikasih darah, diolesin itu berapa lama juga harus dibersihkan, Pak Bro. Betul. Terus lemak di mana-mana ditabur di mana-mana gitu. Enggak begitu. Ini gedung modern. Ada liftnya, ada bentuk teaternya, tempat bersidangnya. Bangkunya juga bukan dari kayu sama dari bangunan beton, Pak Bro. Jadi konsep di kepala bait suci ketiga itu adalah gedung modern. Wahana yang sangat modern, Pak Bro. Iya. Jadi cita-cita di isi kepala manusia itu adalah mendapatkan semua suasana yang baru. Iya. Nah, salah satunya adalah itu. Ini pembuka untuk metaverse ya ini, Pak Bro. Nah, Pak Bro, tadi Pak Bro bercerita tentang bait Allah tadi yang ketiga ya, Pak Bro. Saya jadi ingat iPad God 2, Pak Bro. Di mana ada avatarnya Tuhan Yesus. Ya. Angkut dan Yesus ya, Pak Bro. Yang dia berdiri di perahu ya, Pak Bro. Ya, antikris itu. Iya. Nah, saya juga lagi berpikir ya, Pak Bro. Kalau dua teknologi seperti ini kan kita sudah menggunakan Alkitab digital segala macam. Nah, kalau dia meng-create sebuah avatar, look like-nya seperti Tuhan Yesus, gambaran Tuhan Yesus yang ada di dunia, dan dia dimasukkan segala hal tentang
pengetahuan dari Alkitab, dia bisa menjadi Tuhan loh, Pak Bro. Itu yang namanya antikristi dan antikristos. Pak Bro, saya nggak tahu nih, mungkin kesalahan saya juga nih. Selama ini kalau kita bahas mengenai antikristos, kita bahas nih, di kepala kita itu ya modelnya kayak Tuhan Yesus gitu, terus orang atau pakai jas atau yang lebih rohani gitu ya. Terus jangan-jangan pola pikir antikristus di kepala kita ini pola pikir tahun 90-an. Nah, but the real yang namanya nabi palsu itu adalah semua yang terkait dengan teknologi loh Pak Bro. Di mana dia bisa diterima oleh semua orang ya Pak Bro, tanpa penyesatan itu ya teknologi. Disebutnya nabi palsu, ingat. John dari Patmos, Yohanes Rasul, itu kan waktu dia ngelihat gambaran itu dengan mata rohani dia, ya dia kasih nama nabi. Kenapa? Hari itu dia nggak ketemu namanya teknologi, belum ketemu dong. Ada manusia kok bisa begini, kok bisa telepati, bisa ngobrol jarak jauh, kan telepon kan gitu. Bisa ngobrol di sini, tiba-tiba keluar di sana gitu. Nah, semua itu ditulis dalam satu kata namanya nabi. Nabi adalah sesuatu yang menyampaikan, kan, the messenger, menyampaikan sebuah pesan. Pak Bro, yang kita lihat tadi gambar-gambar teknologi semua itu sangat cocok untuk menjadi nabi palsu. Jadi saya percaya kok banyak orang berpikir kata nabi, bait suci itu di kepalanya itu penuh dengan jubah-jubah putih yang gaya-gaya abad pertama dan framingnya itu yang harus diganti. Akibatnya waktu kita ketemu dengan teknologi seperti ini, bertemu dengan yang namanya sebuah keseragaman, lurus-lurus aja kita terima. Bukan gini, terima nggak apa-apa, tapi mikir tuh penting. Nah, itu Pak Bro. Kan? Itu yang orang, Pak Bro, pelan-pelan ya. Kita berkata kalau kita mau bangun rumah, mau perang, suruh ngitung dulu kan. Kenapa sih orang Israel kalau mau ngasih persembahan harus ukurannya jelas, minyaknya sekian hin, itu harus sikal, harus beratnya sekian, itu semua ngitung Pak Bro. Jadi waktu kita pendekatan sama Tuhan, ada hitungan-hitungan yang membuat kita tuh berpikir. Nah kita sekarang enggak, kita harus nurut. Loh, nurut tuh penting, tapi nurut terhadap apa? Jangan-jangan itu adalah kita punya self-center sendiri loh. Ya, itu yang kita harus pikir baik-baik. Tapi kalau Anda sudah mikir dan tiba-tiba Anda memutuskan A, sangat dihormati. Saya sangat menghormati itu, Pak Bro. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, Pak Bro ya. Dengan tadi nabi palsu tadi, dengan teknologi tadi. Kan mau nggak mau memang manusia, kita semua digiring ke arah sana ya Pak Bro ya. Tadi quote keseragaman. Betul. Mau nggak mau semuanya kita lihat juga perkembangan uang aja udah mulai sekarang ada kriptoan ya Pak Bro ya. Dan mulai diterima di banyak tempat gitu ya. Betul, bank digital. Padahal kalau kita ngomong secara tradisional kan dulu kita menggunakan uang sebagai uang alat pertukaran ya Pak Bro ya. Pertukaran. Nah, sekarang digantikan dengan sesuatu yang tidak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya. Semu lah kira-kira begitu. Tapi orang percaya karena banyak tokoh-tokoh yang yang terus mendorong ini untuk menjadi sebuah kegerakan gitu. Jadi endorse orang ya. Betul Pak Bro. Ya sekarang saya mau tanya aja gini Pak Bro. Tokoh hati Anda siapa? Jika tokoh di hatimu adalah manusia, engkau nggak beda sama manusia itu. Nah, kita jarang menjadikan tokoh adalah Kristus sebagai role model. Nah inilah Pak Bro. Kondisi seperti ini ya Pak Bro ya. Kan oke lah. Kita mau nggak mau harus mengikuti zaman lah ya Pak Bro ya. Tapi apa sih Pak Bro yang saran Pak Bro yang harus kita lakukan ya supaya kita akhirnya tidak terjebak, terikat, akhirnya kita tidak bisa merdeka lagi dan akhirnya membuat tujuan kita kepada Tuhan Yesus itu menjadi secondary Pak Bro, tidak menjadi primary lagi. Tuhan berkata kepada Gideon, hai pahlawan gagah perkasa. Ini 10 November nih, hari pahlawan nih. Hai pahlawan gagah perkasa. Pahlawan itu adalah orang yang berjuang untuk sebuah kebenaran dari sisi Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa sih yang kita buat untuk kita menjaga ini? Kita pengen dong, kita tuh update dong. Tapi kita juga pengen supaya kita nggak berdosa. Saya menghargai sekali banyak orang bertanya, Pak, ini boleh nggak, Pak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Saya tahu. Mereka ingin masuk ke sana karena kemajuan teknologi, tapi masih mempertanyakan apakah Alkitab mengizinkan apa tidak. Saya menghargai orang yang bertanya seperti itu. Yang konseling kan juga banyak, Pak Bro. Betul. Gitu.
Tapi satu hal saya bilang, yang bisa lepaskan Anda dari semua ini, bahkan ketidakdamaian hatimu, pertanyaan dalam hatimu, itu cuma Tuhan Yesus. Saya juga tahu Bapak ngomong begitu mah nggak usah pakai WBW, Pak. Oke, saya beritahu. Kita sudah bahas ini puluhan kali, Pak Bro. Salah satu cara yang menurut saya paling signifikan, ultimate, yang bisa membuat kita tetap ada di track kita adalah amanat agung. Ya. Orang yang konsepnya di kepala adalah penginjilan. Yang di kepala konsepnya adalah sebuah pengudusan liturgi. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Aruna Wiryo Lukito. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.